Yaps, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama dengan gua, Pit. Pada kesempatan hari ini kita akan kuliah selama 7 menit Philosophy 101 filsafat 101, di mana tema kita hari ini adalah badan, jiwa, dan roh. Jadi tema ini diangkat berdasarkan request dari sobat Yaps kita, Niko Dharma, dalam kolom komentar, ya kan. Dia ingin tahu tentang jiwa dan roh dalam video. Adakah hubungan Trinitas dalam kehidupan sehari-hari? Dia bertanya tentang jiwa dan roh. Jadi kita masukkan tema jiwa dan roh ini dalam kelas filsafat kita, dimana kita akan kuliah selama 7 menit. Dimulai dari sekarang. Jadi badan, jiwa, dan roh ini bisa dilihat dari banyak pandangan secara kontinental, ya. Kalian mau memandangnya dari filsafat barat atau filsafat timur, ya itu berbeda. Kita akan menggunakan perspektif barat. Ngomong-ngomong berbicara jiwa dan roh, kenapa tiba-tiba orang bisa mengatakan adanya jiwa dan roh? Jadi dia itu adalah bermula dari sebuah fakta. Fakta yang pertama adalah fakta tentang kematian. Pertanyaan yang muncul kan pasti yang secara klasik, apa yang terjadi setelah kita mati, kemanakah kita setelah mati, ya kan? Dan yang kedua adalah tentang pikiran. Ingat, ini adalah filsafat barat, orientasinya kepada akal budi, pada pikiran, mind, ya. Jadi pikiran itu kan nggak bisa dibatasi sama keterbatasan badan kita. Badan kita kan terbatas, pikiran kan tidak terbatas. Jadi muncullah pertanyaan selanjutnya, adakah dalam diri manusia itu yang sifatnya non materi atau yang tidak bersifat fisik? Ya, jawabannya jelas, ada sesuatu yang melebihi fisik, indrawi, ya, ada sesuatu yang melebihinya. Tetapi apakah ia itu? Maka dia disebut sebagai jiwa atau roh. Ya, kalau teman-teman ada yang nanya dari manakah dia datangnya, ya tergantung siapa yang bahas. Kalau Agustinus, dia mengatakan itu adalah turunan gitu ya dari keluarganya. Kalau kreasionisme itu mengatakan ya diciptakan oleh Allah. Jadi pandangannya seperti itu. Lalu mengapa apa yang membedakan jiwa dan roh gitu ya? Nah, di sini saya menggunakan pemikiran dari Aristoteles. Aristoteles itu kan seperti ini dia, kalau teman-teman bisa lihat. Tubuh dan jiwa itu berada di wilayah yang namanya fisik gitu ya, atau badania, atau biologis ya. Kalau teman-teman dari IPA ya sebut aja biologi gitu ya. Kalau roh itu ya sifatnya rohania. Apa yang membedakan jiwa dan roh? Jiwa itu adalah daya hidup gitu. Jiwa adalah daya hidup. Jadi jiwa sini memainkan peran penting, ya kan, di dalam wilayah fisik agar itulah yang membedakan kita dengan benda-benda lainnya. Kalau kalian itu misalnya batu gitu ya, batu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan dengan adanya jiwa, ketika kalian lapar gitu ya, kayak hewan nih lapar, kalian mangsa hewan itu, ya kan? Itulah daya hidup. Ketika kalian dikejar oleh singa, kalian lari, itulah daya hidup. Ketika kalian tersakiti, kalian menangis, itulah daya hidup. Ketika kalian misalnya ada orang gitu ya yang lucu, kalian tertawa, itulah daya hidup. Nah, jiwa dalam bahasa Yunani adalah psyche. Nah, ini akan sangat berhubungan yang namanya psikologi, ilmu psikologi nantinya, dimana psikologi itu adalah persoalan fisik, ya, bukan roh halus. Jadi jangan salah, psikologi itu bukan roh halus. Nah, sedangkan roh yang membedakan dengan jiwa ya, roh itu ada di dalam wilayah yang namanya rohania, ya, karena dia adalah entitas tersendiri, tapi sejajar dengan tubuh, ya. Tapi dia adalah entitas yang tersendiri. Jiwa itu sekedar daya hidup, roh lah yang adalah entitas tersendiri yang sejajar dengan tubuh. Itu penting. Jadi jiwa itu berbeda dengan roh. Walaupun Aristoteles sendiri sih
ya agak kebingungan dengan menggunakan istilah jiwa dan roh ini, tapi dia membedakannya seperti itu. Nah, atau lebih mudahnya gitu ya, kalau kalian kesulitan, ya ini pakai prinsip Aristoteles gitu, pakai prinsip Aristoteles. Jadi tubuh itu misalnya adalah mobil ya, tubuh itu mobil yang mana mobil itu benda mati, jiwanya itu ya yang membuatnya menjadi bergerak, memiliki daya hidup, membuat dia menjadi yang dari statis menjadi dinamis adalah mesinnya. Mesinlah yang membuat dia menjadi bergerak gitu. Menjadi bergerak, dia menjadikan dia hidup gitu ya. Itulah jiwa. Dan roh itu adalah entitas tersendiri yang sejajar dengan tubuh, jadi nggak bisa dipisahkan juga. Roh itulah ibarat seperti pengemudinya. Jadi pengemudinya itu yang menjadikan kalian itu bisa belok ke kiri, bisa belok ke kanan, bisa maju, bisa mundur gitu ya. Jadi sesuatu yang memang disadari gitu. Jadi ada yang tidak disadari ya kan, makhluk hidup kan tak sadar gitu. Karena instingnya kan naluriah. Sedangkan kalau ada roh, dia ada disadari gitu. Sesuatu itu disadari, kalian mau maju, mau mundur, mau berhenti gitu kan, atau mau bergerak, belok ke kiri, belok ke kanan, ya terserah, karena itu disadari, attention gitu ya, attentional. Sedangkan kalau makhluk hidup lain itu kan naluriah gitu. Itulah yang membedakan kita dengan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Saya lebih suka dengan penjelasan Thomas Aquinas. Jadi kalau Thomas Aquinas itu memang dia membedakan antara jiwa dan roh. Tapi jiwa dan roh itu adalah satu kesatuan, tetapi memiliki dalam satu kesatuannya ada dua fungsi di dalamnya, yaitu nanti yang namanya actiones hominis dan juga actiones humanae. Apa itu actiones hominis? Actiones hominis adalah jiwa itu menjiwai badan ya. Itulah seperti saya bilang tadi, membedakan kalian dengan batu gitu. Kalian self movement gitu. Kalian dapat bergerak dengan sendirinya, self movement. Nah, disinilah titik dimana yang paling penting, actiones humanae. Jiwa itu menjadi prinsip kegiatan khas manusiawi, menjadi khas manusiawi. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya gitu. Jadi Thomas Aquinas ini menciptakan apa yang disebut dengan tingkat berada gitu ya. Tingkat berada. Kalau benda itu kan hanya sekedar benda mati gitu ya kan, dia statis. Makhluk hidup dinamis gitu. Karena dia ada jiwanya, dia dinamis. Jiwa itu yang merasuki tubuh, dinamis. Dia kalau lapar mau mangsanya, kalau si mangsa ini diserbu gua diserbu sama macan, gua lari. Nah, itulah makhluk hidup ya kan. Survival of the fittest, makhluk hidup. Sedangkan manusia ya, itu membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya, karena jiwa itu menjadi prinsip khas yang kegiatannya khas manusiawi gitu. Dari mana secara manusiawi memang dia akan ujung-ujungnya sifatnya teologis, karena dia ingin orientasinya gitu kepada Tuhan. Ciri khas yang paling membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya kan yaitu kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan gitu kan. Manusia memiliki agama, hewan punya agama nggak ya? Coba ketik di kolom komentar. Itulah kegiatan khas yang manusiawi. Itulah yang menjadikan manusia itu manusia, yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya. Tingkat berada itu bukan istilah Thomas Aquinas, itu istilah yang dipakai oleh Adalbert Schneider di bukunya Manusia, Antropologi Filsafat. Itulah yang namanya tingkat berada. Jadi kalau hanya tubuh, kalian sekedar benda. Kalau ada tubuh dan jiwa, kalian adalah makhluk hidup.
Sedangkan kalau tubuh, jiwa, dan roh itulah yang menjadikan kalian manusia dengan kegiatan yang bersifat manusiawi. Nah, sampai saat ini intinya sebenarnya sampai saat ini keberadaan dan hubungan tubuh, roh, dan jiwa itu masih misteri, guys. Tubuh sendiri itu masih dipertanyakan, apalagi mereka yang suka teori simulasi gitu ya, teori simulasi. Bener nggak sih tubuh ini benar-benar nyata atau tubuh ini cuma hanya simulasi gitu kan? Atau roh dan jiwa itu keberadaannya masih misteri karena kan kita nggak bisa lihat, kita juga nggak bisa, dia bukan sesuatu yang material yang bisa diamati gitu kan. Keberadaan tubuh dan jiwa dan roh ini masih misteri sebenarnya, secara hubungan dan juga secara keberadaan. Dan masing-masing punya perspektifnya masing-masing, nggak ada yang salah. Kalau kalian punya pemahaman kalian sendiri tentang badan, jiwa, dan roh, itu nggak salah gitu. Saya juga punya pandangan saya sendiri tentang badan, jiwa, dan roh, nggak apa-apa, karena kan ini bagaimana caranya kita berfilsafat, karena kita mencintai kebijaksanaan. Kalian merenunglah apa itu badan dan jiwa dan roh, dan kalian bisa kasih tahu di kolom komentar apa pendapat kalian tentang badan, jiwa, dan roh. Saya melihat dari perspektif filsafat barat, kalian juga bisa lihat dari tradisi keagamaan kalian, misalnya Hindu, filsafat Asia ya kan, yang akan menjelaskan tentang Atman dan Brahman dalam filsafat Hinduisme. Di sini lengkap dari berbagai macam tradisi. Kalian tinggal klik di kolom komentar apa pendapat kalian tentang badan, jiwa, dan roh. Jadi sekian, mungkin lebih dari 7 menit gitu ya. Gak apa-apa lah, lebih dikit gak apa-apa, mungkin lebih dari 7 menit itu. Kalau kalian masih bertanya, kalian bisa komentar, saya akan komentari hal-hal yang masih kalian pertanyakan seputar badan, jiwa, dan roh. Demikianlah kuliah kita. Salam Yaps.